Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak, adik mama, ibu ulama jadi pandai beserta seluruh kaum muslimin dan muslimat, semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur marilah sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada pernah henti dan putus-putusnya mencurahkan segenap nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Dan di antara nikmat terbesar yang masih Allah berikan kepada kita adalah masih Allah titipkan kepada kita nikmat kehidupan. Yang dengan itu berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk semakin memperbanyak bekal sebelum kita kembali berpulang kepadanya. Apalagi tidak tanggung-tanggung nikmat kehidupan itu bertepatan dengan masuknya kita kepada bulan suci Ramadan. Kita tentunya berdoa dan berharap kepada Allah semoga segala ketaatan yang sudah kita kerjakan mulai dari awal Ramadan sampai malam ini, semoga semuanya diterima sebagai amal saleh di sisinya dan mendapatkan pahala yang melipat ganda hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak-banyak bersolawat kepada beliau dan dengan senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnah yang beliau ajarkan, mudah-mudahan kita termasuk di antara umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang menjadi tema kajian kita pada pertemuan malam ini adalah kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. Ibu dan bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang manusia, kita tentu saja menginginkan yang namanya kebahagiaan dan juga keberuntungan hidup, baik ketika kita hidup di dunia, apalagi ketika kita sampai di akhirat sana. Tetapi kadang kita sebagai manusia seringkali keliru dalam memandang apa sebetulnya bentuk kebahagiaan itu. Siapa yang betul-betul beruntung dalam hidupnya? Siapa orang-orang yang betul-betul mendapatkan kebaikan di dalam hidupnya? Kalau kita perhatikan definisi Al-Quran tentang orang yang bahagia atau orang yang beruntung, itu betul-betul jelas, itu betul-betul detail ibu dan bapak, bahwa seseorang dianggap sukses, seseorang dianggap bahagia bukanlah orang yang berhasil mengumpulkan perbendaharaan dunia seberapapun banyak yang dia mampu. Orang yang sukses, orang yang bahagia bukan orang yang punya rumah yang megah, mobil yang mewah, harta yang melimpah, bukan itu. Tetapi secara lebih jelas kalau kita perhatikan teks dalam Al-Quran, kata-kata bahagia atau kata-kata beruntung itu digunakan oleh Al-Quran dengan menyebutkan kata-kata al-muflihun, orang-orang yang beruntung dalam hidupnya. Tetapi kalau kita perhatikan teks Al-Quran, ternyata siapa itu mereka yang beruntung? Siapa itu orang yang betul-betul bahagia dalam hidupnya? Ternyata standarnya bukan ukuran kehidupan dunia. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang nanti di hari kiamat nanti disingkirkan, dijauhkan dari api neraka dan didekatkan kepada surganya Allah, maka ketahuilah inilah sebenar-benar orang yang beruntung dalam hidupnya. Inilah mereka orang yang betul-betul bahagia. Jadi kalau selama di dunia ini ibu dan bapak kita merasakan begitu pahit dan getirnya kehidupan yang kita rasakan, memang seperti itu hakikat hidupnya. Berapapun banyaknya kenikmatan yang kita kejar,
Berapapun banyaknya perbendahara dunia yang telah kita kumpulkan, pundi-pundi uang yang telah kita kumpulkan dari berbagai tempat dan sumber, ketahuilah itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kebahagiaan di akhirat kelak. Kalau seandainya kebahagiaan demi kebahagiaan dunia itu tidak membuat kita semakin dekat kepada surganya Allah, maka ketahuilah sejatinya itu bukanlah sebuah keberuntungan dan kebahagiaan. Justru ia semakin membuat jalan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimanapun pahit dan getirnya hidup yang kita rasakan sekarang, kalau justru itu membuat kita semakin dekat kepada Allah, membuat kita semakin taat kepadanya, ketahuilah itu bukanlah musibah, itu bukan azab, tapi justru itulah sebetul-betul nikmat yang membuat kita semakin dekat kepada Allah, dekat kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita sekedar berbicara tentang kebahagiaan dunia, kehidupan di akhirat saja ibu dan bapak, maka parameternya cuma satu: dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Lalu apakah kita tidak boleh merasakan kehidupan dunia ini, Ustaz? Tentu boleh. Tentu boleh. Apakah kita tidak boleh merasakan kebahagiaan? Tentu saja boleh. Bahkan dalam sebuah hadis berkenaan dengan kebahagiaan kehidupan di dunia, kalau kebahagiaan dan keberuntungan di akhirat sudah kita bahas sebentar ini ibu dan bapak. Orang yang betul-betul bahagia, orang yang betul-betul beruntung adalah dijauhkan dari siksaan api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itu parameternya bahagia dan beruntung di akhirat. Lalu bagaimana dengan kebahagiaan di dunia? Dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan bahwa kebahagiaan di dunia ini ada 4 macamnya. Arba'un minas sa'adah. Ada 4 bentuk kebahagiaan seorang manusia ketika dia hidup di dunia. Nah, inilah mungkin beberapa jenis kebahagiaan. Kalau seandainya sukses kita mendapatkannya di dunia, maka sungguh kita betul-betul orang yang beruntung hidup di dunia ini. Lalu mana dia yang 4 itu? Dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arba'un minas sa'adah, 4 jenis kebahagiaan. Yang pertama, al-mar'atus shalihah. Engkau mendapatkan pasangan istri yang solehah. Ini kebahagiaan luar biasa ibu dan bapak. Tentu kalimat ini kalau kita sampaikan, ini disampaikan terutama kepada kaum bapak yang laki-laki. Salah satu nikmat terbesar kebahagiaan luar biasa yang didapatkan oleh laki-laki adalah manakala dia mendapatkan pendampingnya adalah istri yang solehah, istri yang baik akhlak dan budi pekertinya. Lebih jelas lagi, istri yang solehah itu dikatakan oleh Nabi. Seperti apa kriterianya istri yang solehah itu, Ustaz? Apakah yang namanya solehah? Ataukah dia memiliki nama-nama seperti nama-nama orang Arab? Tidak. Seseorang itu dikatakan istri yang solehah ada beberapa kriterianya. Apa disebutkan oleh Nabi? Khairun nisa, sebaik-baik perempuan, sebaik-baik perempuan yang solehah. Siapa itu? Idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kamu memandangnya, kamu senang melihatnya. Ini jadi istri saya yang pertama. Dicari saja coba senang hati Pak. Tapi kalau begitu mencari yang merabu langsung, aku bahaya Pak. Alun mengapa baru mencari selang merabu. Ya, ini berbahaya. Yang pertama itu, istri yang solehah itu, istri yang baik itu adalah apabila dipandang dia menyenangkan hati. Yang kedua, idza amartaha ata'atka. Kalau kamu memerintahnya, kalau kamu menyuruhnya, nyocapek kaki ringan tangan, patuh dengan apa yang diminta oleh suaminya. Tentu saja dengan catatan bahwa yang diperintah itu bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Yang disuruh, yang diminta capek sekali. Dan ini tentu menjadi tantangan bagi perempuan, bagi ibu-ibu. Yang pertama tadi setiap kali dicari menyenangkan. Yang kedua setiap kali diperintah, setiap kali diminta dipenuhi langsung. Yang ketiga, wa idza ghibta, kalau kalian pergi dari rumah, meninggalkan rumah, dia menjaga dirinya juga harta yang kamu tinggalkan. Dirinya jago, harta yang kita tinggalkan juga dijaga. Artinya apa? Tidak berkhianat, tidak bermain mata ketika kita lari dari rumah, tidak bermain mata ketika pergi dari rumah. Tapi tentu ibu-ibu yang menanyakan itu, berarti yang beruntung laki-laki saja urusannya.
Kami yang disuruh menyenangkan suami, kami yang disuruh patuh ke suami. Kalau suami baik, kami disuruh menjaga diri dan atur. Lalu suami kami paham. Apakah juga harus melakukan hal yang sama? Suami kalau dicari menyenangkan patuh, kalau disuruh suami mau menurunkan. Kemudian kalau akan buah jadi ibu-ibu, apakah suami juga harus menjaga dan diam diri di rumah? Tidak seperti itu. Tapi cara memahaminya adalah kalau Al-Quran atau hadis Nabi menyuruh perempuan seperti itu, maka di waktu yang sama ada perintah yang sama untuk laki-laki. Apa itu? Yang pertama, perempuan soleh itu ibu dan bapak, kalau dipandang dia menyenangkan hati. Artinya apa? Ibu-ibu kok pandainya memperias wajah, pandainya memberikan penampilan yang baik. Tapi ibu bisa berpenampilan yang baik, bisa tampil dengan wajah yang bersih, pakaian yang rapi, itu tentu saja di waktu yang sama perintah bagi para suami. Wahai suami, jika istrimu ingin tampil seperti itu, dia nyopoko untuk bisa seperti itu. Jangan sampai awak ingin istri berpenampilan bagus, cantik, rapi, sementara pitilannya ada dia, Pak. Ya, nyo disuruh tampil rancak, bak bintang film, ya, artis Korea, tapi tidak pernah jadi ya. Sudah-sudah itu bandingkan dengan Cinta Laura, ya. Itu kan nama suap. Orang di luar sana perawatannya mahal, yang di rumah nggak pernah bahagia. Sudah tua sudah cantik rancak seperti orang-orang di luar. Ini tentu tidak. Perempuan yang salehah kalau dilihat menyenangkan matamu, maka di waktu yang sama ini perintah juga bagi suami. Cukupkanlah keperluan mereka untuk supaya mereka bisa berhias diri. Cukupkan keperluan mereka sehingga mereka juga bisa merawat dirinya. Jangan sampai di luar awak tergoda dengan orang yang perawatan mahal, kita minta yang di rumah juga seperti itu, sementara untuk pokoknya kita berikan. Ini juga perintah bagi suami. Tetapi tentu ibu-ibu tidak perlu pula menunggu supaya awak bisa tampil rancak. Awak tunggulah awak menikmati, tidak. Karena yang membuat pandangan mata itu menjadi senang tidak hanya berupa tampilan fisik, akhlak yang memukau, kemudian juga pribadi yang bagus, karakter yang indah dan elok ketika berinteraksi dengan di rumah, maka tentu ini yang membuat mata menjadi senang untuk memandang. Lalu apa yang kedua? Wa idza amartaha ata'atka, kalau kamu perintah dia patuh. Coba bayangkan ibu dan bapak, kalau ibu disuruh suruh harus sama kali patuh ibu. Bu, ibu disuruh atau jawab kali nama patuh. Perempuan itu biasanya patuh ibu dan bapak kalau suami itu juga berlaku baik dan lemah lembut kepada istrinya. Pak kece kata orang, perlakukan dia seperti ratu, kamu akan dijadikannya sebagai rajanya. Anak tadi suruh nyokerajuan. Ini mau itu, Bu? Iya, Cik. Maksudnya apa? Mustahil para suami meminta pasangannya berlaku baik. Mustahil para bapak meminta ibu di rumah untuk senantiasa patuh, tapi bapak tidak pernah memberikan perlakuan yang baik di rumah. Bapak tidak pernah memenuhi apa yang diminta oleh pasangannya. Bapak tidak pernah menunjukkan akhlakul karimah yang sama. Maka meminta istri patuh, pasangan untuk menjadi patuh dengan apa yang dikatakan, maka itu juga permintaan kepada suami. Berikanlah hak-hak mereka. Wa idza ghibta, apabila kamu pergi yang ketiga, maka mereka pandai menjaga diri dan juga harta yang kalian tinggalkan. Apa juga perintah bagi suami? Suami juga kalau keluar rumah pandai jaga diri. Ya, jangan sampai di rumah istri disuruh untuk menjaga diri sementara awak di luar tidak melakukan hal yang sama. Anak nampak dicari saja tarik. Ya. Sementara istri di rumah sudah begitu setia menjaga kepercayaannya kepada kita. Maka istri yang salehah menjadi suatu kebahagiaan ketika hidup di dunia. Ini kebahagiaan yang pertama, mendapatkan pasangan yang salehah. Lalu apa kebahagiaan yang kedua dikatakan oleh Nabi? Al-baitul wasi', rumah yang luas. Ini bentuk kebahagiaan yang nomor dua, bahwa ketika seorang manusia hidup di muka bumi ini, dia punya rumah yang luas, maka ini salah satu kebahagiaan dalam kehidupan. Kenapa disebutkan rumah yang luas? Karena ketika sebuah rumah itu luas, ibu dan bapak, pandangan orang cenderung melebar. Yang dilihatnya jauh. Coba kalau dia tinggal di kamar 3x3 saja, Pak. Setiap hari di situ dia tinggal, dari kira-kira Pak pikiran seorang manusia. Umpama ketika dulu masih sekolah ya Pak, jadi mahasiswa tinggal di kamar kos-kosan 3x3 itu saya pemandangan tadi kira-kira sentuh atau enggak? Pasti sentuh.
Maka ada anjuran sebaik-baik rumah itu rumah yang kalau seandainya dilihat pemandangannya luas. Tidak harus rumahnya besar, tetapi kalau pandai mengatur dan menata, ruangan yang biasa pun akan terasa lebih luas. Karena dengan cara seperti itu pikiran mudah terbuka. Ustaz, baca Ustaz, rezeki terbatas. Ini merupakan motivasi dari Nabi supaya kita berupaya sebisa mungkin kita arahkan tujuan kita. Kalau kita dapat rezeki, kalau bisa kita memiliki rumah yang seperti itu. Bahkan dalam sebuah seminar pernah dikatakan ibu dan bapak, kalau seandainya kita bercita-cita bangun rumah, ya seminimal rumah itu paling idealnya itu kalau bisa ada 5 kamarnya. Ada berapa? 5. Ana 5 itu saat untuk siasa kamar 5 itu. Yang pertama, kamar yang pertama itu untuk ibu dan bapak, untuk orang tua di sana. Untuk bapak dan juga istri kamar tersebut. Kamar yang kedua, kamar yang khusus untuk anak laki-laki. Kamar yang ketiga, kamar yang khusus untuk anak perempuan. Kamar yang keempat, ini kamar yang kalau seandainya nanti sesekali tamu datang, di situ tamu ditempatkan. Yang kelima, kalau seandainya ada pembantu yang bisa membantu pekerjaan, di situ dia ditempatkan. Ini salah satu bentuk rumah yang ideal. Tapi kalau seandainya tidak bisa baca Ustaz, dana terbatas, kemampuan tidak ada, maka seminimal rumah itu sebaiknya ada kamar yang khusus untuk orang tua, ada kamar yang khusus untuk anak-anak. Apalagi kalau anak-anak ini sudah semakin besar, sudah sampai usianya balik berakal, maka yang namanya anak-anak harus dipisah tidurnya dengan orang tua, dan sesama anak laki-laki dan perempuan juga dipisah. Bahkan secara jelas Nabi mengatakan, muru auladakum bis salati wa huwa ibnu sab'in. Perintahkan anakmu salat kalau dia sudah berusia 7 tahun, wadribuhum 'alaiha. Pukul dia kalau tidak mau. Apa kata Nabi? Wa farriqu bainahum fil madaji'. Pisahkanlah mereka dari tempat-tempat tidurnya. Artinya apa? Kalau anak laki-laki ditempatkan bersama dengan anak laki-laki, yang anak perempuan khusus dengan anak perempuan. Kenapa? Karena khawatir nanti ibu dan bapak kalau tidak dipisah, tentu saja ketika usianya dewasa, kalau masih anak-anak mungkin masih tidak ada persoalan. Kalau sudah dewasa, sudah sampai usia akil balik, mohon maaf, bangun dia tengah malam. Di dalam ruangan itu berkumpul semuanya, ada bapaknya, ada ibunya, ada kakaknya, ada abangnya, ada adiknya. Bangun dia tengah malam, misalkan mohon maaf ke kamar kecil, terlihat olehnya sesuatu yang tak pantas terlihat dari saudara-saudarinya. Boleh jadi ada aurat yang terbuka yang tak pantas dilihat, maka perlu ada pemisahan tempat tidur. Maka dari itu Nabi kemudian mengatakan sebaik-baik rumah adalah rumah yang bisa meluaskan pandangan orang di dalamnya. Kalau kita belum sampai ke sana, kita berdoa kepada Allah, biarlah Allah menghadapi risiko, mudah-mudahan nanti di surga kita mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, apa di antara kebahagiaan kehidupan di dunia? Yang ketiga dikatakan oleh Nabi, al-jarus salih, tetangga yang saleh. Kita pasti tahu bahwa kita semua hidup, tidak ada yang hidupnya di rumah tunggal, hanya kita saja yang tinggal di daerah. Tidak. Pasti kita di samping, kiri, kanan, di depan, belakang memiliki tetangga. Kalau kita pernah beberapa kali pindah dari satu rumah ke rumah lain, kita pasti bisa membandingkan bagaimana kehidupan kita ketika tinggal di rumah A, siapa tetangganya, bagaimana perlakuan mereka, dan bagaimana pula ketika kita pindah ke rumah yang lain, bagaimana tetangga kita seperti apa perlakuannya. Tetangga yang saleh, tetangga yang baik membuat kehidupan kita nyaman dari berbagai macam gangguan yang ada, membuat hidup kita merasa lebih tentram karena tidak ada gangguan fisik maupun ucapan dari tetangga di sebelahnya. Tidak ada yang melukai kata-kata kita, tidak ada yang menyerang fisik kita. Kita menjadi nyaman, bahkan senang bertetangga dengan orang yang seperti itu. Makanya dahulu pernah sebuah kisah, Pak, ada seseorang menyewakan rumahnya, di mana rumah ini berhadapan langsung dengan rumah yang memiliki rumah. Ketika datang orang ingin menyewa, dia heran, Pak kalau rumah di Sikola mana saja? Kamu baik ke rumah-rumah lain, harganya normal. Katakanlah misalkan sewa atau kontrak rumah itu 1 tahunnya misalnya 10 juta, misalnya gitu. Pak kalau rumah-rumah lain sewa rumah 10 juta, setahun dia Pak 20 juta. Mahal ya Pak? Apa kata beliau? Ketahuilah Pak, yang 20 juta Bang, 10 jutanya untuk menyewa rumah, yang 10 jutanya itu adalah karena Bapak udah tetangga dengan Ambo. Jadi seolah-olah dia ingin mengatakan Ambo saya ini adalah orang yang
baik, punya tetangga dengan saya itu tidak akan rugi. Karena ternyata beliau ini orang baik. Setiap ada orang masuk tapi rumahnya, ajak memberikan sesuatu. Sering diajak untuk ngobrol kebaikan, diajak untuk melakukan hal-hal yang baik. Maka memiliki tetangga yang baik itu sebenarnya memberikan kebahagiaan tersendiri kepada kita. Coba kita merasakan bagaimana hidup. Misalnya tetangga ada saja yang bermasalah, padahal apa? Setiap hal yang berkaitan dengan kehidupan kita, mereka yang lebih banyak tahu. Mereka yang tinggal di samping kita, mereka yang tahu dengan kondisi kita. Maka betapa beruntungnya seseorang kalau dia memiliki tetangga yang soleh. Lalu yang keempat, yang terakhir, kebahagiaan kehidupan dunia itu apa? Al-markabul hani, memiliki kendaraan yang nyaman. Ini di antara bentuk kebahagiaan kehidupan di dunia. Kenapa disebutkan kendaraan? Karena bagaimanapun juga ibu dan bapak, kendaraan adalah sesuatu yang sangat menunjang pergerakan kita di luar. Pada hari ini kita menyaksikan tidak ada kehidupan kita yang tidak butuh kepada yang namanya pergerakan. Kita mau pergi bekerja butuh kendaraan, kita mau pergi ke pasar butuh kendaraan, kita mau melakukan silaturahim kita juga butuh kendaraan. Maka sebaik-baik kendaraan adalah kendaraan yang memberikan kenyamanan kepada yang memilikinya. Nabi saja ibu dan bapak itu terkenal memiliki beberapa kendaraan. Jangan sampai kita salah mengira Nabi itu sederhana, Ustaz. Kehidupan beliau bersahaja itu ketika beliau di Madinah. Sebelum beliau pindah dari kota Mekah ke Madinah, beliau orang kaya raya. Beliau memiliki harta benda yang banyak. Bahkan ketika di Madinah sekalipun, ketika beliau hidup bersahaja, itu dicatat dalam sejarah, beliau memiliki beberapa bentuk kendaraan yang nyaman. Kendaraannya apa saja? Tentu sesuai dengan zaman itu. Ada beliau memiliki kendaraan namanya unta, ada beliau memiliki kendaraan namanya kuda, beliau juga memiliki kendaraan namanya bilal atau keledai. Adapun unta ini termasuk kendaraan mewah di negeri Arab ketika itu. Bahkan tersebut Nabi itu memiliki beberapa unta. Ada namanya Allah, ada namanya Jada'ah, ada namanya Qaswa. Ini termasuk unta-unta yang dimiliki oleh Nabi. Bahkan ketika hijrah kalau tidak salah, beliau menaiki unta yang namanya Qaswa ini. Sanggup melakukan perjalanan jauh. Coba bayangkan ibu dan bapak, dari kota Makkah ke Madinah jaraknya 400 km. Ditunggangi unta dari Aman sampai tujuan ibu dan bapak. Ya, kalau kita kan naik bus atau naik travel atau kendaraan pribadi baru nyaman. Nabi menaiki unta. Di samping itu beliau juga punya kuda, dan kuda beliau banyak. Dalam riwayat dikatakan sampai beliau memiliki 6 sampai 7 kuda. Dan kuda-kuda beliau ini bukan main luar biasa kencangnya ibu dan bapak. Suatu ketika pernah terjadi suara dentuman yang besar di kota Madinah. Ketika itu para sahabat mulai ketakutan, apa yang kira-kira terjadi? Mereka kejar suara dentuman besar itu. Ketika mereka datang, tiba-tiba nampak seseorang yang datang dari arah dentuman tersebut. Datang berlari dengan kencang menggunakan kudanya. Ternyata yang datang itu adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Kalian tidak usah khawatir. Aku sudah mengecek ke daerah sana, tidak ada masalah apa-apa. Ini menunjukkan bahwa beliau punya kendaraan luar biasa, super kencang. Kuda beliau banyak, salah satu namanya Sabun, ya. Dan yang ketiga kendaraan beliau adalah Bilal atau keledai. Salah satu keledai terbaik yang beliau punya itu namanya Duldul. Ya, Duldul ini adalah tahu keledai, Pak? Keledai ini merupakan binatang hasil perkawinan antara kuda dengan keledai, namanya Bilal. Jadi ada perkawinan silang antara kuda dengan keledai namanya Bilal. Nabi mengendarai itu. Dan perjalanan Nabi pernah suatu kali melakukan peperangan, yaitu peperangan Hunain. Nabi mengendarai keledai ini, dan itu cukup nyaman bagi Nabi SAW. Maka ibu dan bapak, salah satu kebahagiaan kehidupan dunia seperti dikatakan oleh hadis adalah memiliki kendaraan yang nyaman. Maka inilah 4 jenis kebahagiaan kehidupan duniawi ibu dan bapak. Yang pertama adalah pasangan yang soleh atau soleha. Yang kedua adalah rumah yang luas. Yang ketiga adalah tetangga yang soleh. Dan yang keempat adalah kendaraan yang nyaman. Kenapa 4 ini dikatakan sebagai kebahagiaan kehidupan dunia? Karena keempat hal inilah yang senantiasa menghampiri dan juga menemani kehidupan manusia. Istri kita, mereka orang yang senantiasa mendampingi kita. Kalau seandainya yang dekat dengan kita saja membosankan, kalau yang dekat dengan kita saja menyebalkan, bagaimana kita akan hidup ke depan sana? Rumah tempat kita bernaung, tempat kita mencari kedamaian dan ketentraman. Bagaimanapun berkecamuknya kondisi di luar, pasti ujung-ujungnya kita pulang ke rumah. Kalau rumah itu sendiri tidak memberikan kenyamanan, sungguh kita berada di tempat yang tidak menguntungkan.
lalu kendaraan yang nyaman. Tentu kita kemana-mana mau menggunakan kendaraan yang nyaman. Bahkan sebaik-baik kendaraan adalah kendaraan yang kita bawa untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kita punya kendaraan, ibu dan bapak, cobalah bawa kendaraan kita itu untuk beribadah menyembah Allah. Sering-sering pakai dia ke masjid, sering-sering bawa dia untuk pengajian. Dan sampai kendaraan itu cuma mampir ke mall, ke pasar, ke jalan-jalan itu coba. Tapi tak pernah kita bawa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak kendaraan itu akan menjadi saksi. Kalau kita pakai beribadah, dia akan bersaksi kepada Allah. Ya Allah, hamba-Mu ini telah menggunakanku dalam rangka ketaatan kepadamu. Dipakainya aku untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Dipakainya aku mempercepat langkahnya menuju rumahmu. Kalau kendaraan yang kita miliki senantiasa mengantarkan kita ke rumah Allah, tidak hanya ke tempat bekerja, tidak hanya ke tempat kita berbelanja, karena tidak akan menjadi saksi di hari kiamat. Dan yang keempat, yang termasuk kebaikan dunia adalah tetangga yang soleh. Kenapa? Karena mereka yang hidup di sekitar kita. Sungguh bahagianya orang ketika dia hidup, tetangganya adalah orang-orang terbaik. Dan alangkah menderitanya seseorang kalau dia tinggal tetapi ternyata tetangganya bukanlah tetangga yang memberikan kebaikan dan ketentraman dalam hidupnya. Inilah beberapa bentuk kebahagiaan dunia dan akhirat, ibu dan bapak. Tentu saja kebahagiaan dunia ini adalah sesuatu yang bisa kita kejar sebagai manusia selama kita mengupayakannya. Tapi kalau seandainya Allah belum mentakdirkan kita mendapatkan yang 4 ini, dari 4 ini misalnya kita dapat 3, alhamdulillah. Dari 4 ini kita dapat 2, alhamdulillah. Kalaupun ternyata ada satu pun yang kita miliki, jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah, karena bukan di dunia ini tempat balasan amal perbuatan kita. Andai di dunia kita tidak mendapatkannya, maka khawatirlah kalau kita tidak mendapatkannya di akhirat. Karena sebaik-baik kebahagiaan, sebaik-baik keberuntungan adalah ketika nanti di hari kiamat kelak Allah jauhkan kita dari api nerakanya dan Allah masukkan kita ke dalam surga hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin bisa kita sampaikan, lebih dan kurangnya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.